Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bi ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin abdillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tada bi hadihi wa jahada bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ana wa man tabi'ani. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ayyadiyallahu rajulan wahidan bika khairul laka minad dunya wa ma fiha, atau kama qala fi riwayatin akhar khairun min khumurin na'am. Shadaqallahu nabi wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati pangarsa Aam di Patimuan Napaan Allah bidul hayati, yang sama kita hormati Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia Ciamis, barakallahu lakum jami'an, wabil khusus sahabat saya Mubalik Khotbah Bapak Kiai Haji Muhammad Ridwan Kamil Surya Allah. Semoga sehat selalu, panjang umur, makin tambah gundukannya. Juga Komisaris Utama PT Sumber Jaya Bapak Kiai Haji Asep SD, luar biasa, tampan, wajah ganteng, solih insyaallah. Para pejabat juga datang dari Kepala Dinas Kes Bangpor Mata Allah itu ya, anggota DPRD Kabupaten Ciamis, seluruh para dai, para santri, wasatiyah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mengikuti gebiar sholawat dai dalam rangka milad ini yang ke-1. Mabrur, alfa mabrur, mudah-mudahan ini tetap jaya istiqomah sampai hari kiamat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat barokah pertemuan ini, karena begitu saya berangkat dari rumah dari Bayasari, skor Indonesia lawan Singapura 2-1 dan Indonesia ketinggalan 2-0. Sampai di tempat ini alhamdulillah posisinya sudah 2-2 dan Indonesia pada menit ke 90 masih ada limit waktu 1 menit. Indonesia ketinggalan mendapatkan hadiah penalti Singapura, tapi dapat diblok oleh kiper Indonesia. Dan begitu Aang Wabarik mengucapkan al-jannatu wa na'imu asabdu lima yusolli, ternyata Indonesia mendapatkan skor 4-2. Allahu Akbar. Inilah keberkahan sholawat wabarik. Alhamdulillah ikut bertaniah untuk pasukan kesebelasan Indonesia. Dan
menunjukkan bahwa saya adalah NKRI sejati. Jadi saya belum memutuskan untuk naik ke panggung bergabung dengan Tuan Ibni Aang Wabari karena saya masih menghormati pertandingan Indonesia lawan Singapura. Dan itu menunjukkan bahwa di dadaku adalah merah putih, saudara. Hadirin wal hadirat rahimahullah, simkuring 15 menit wae. Anu kahiji berbahagia bahwa di Ciamis terbentuk ikatan dai muda. Berbicara tentang dai, ada nih ya. Berbicara tentang dai adalah berbicara tentang tugas seluruh kaum muslimin. Kullu muslimin du'atun. Setiap orang Islam dai. Jadi setiap orang Islam dai. Nah, upami urang nyaroskeun kecap dai, maka definisi dakwah itu adalah dakwatun nasi ilallah hatta yu'minu billahi wa yakfuru bit-taghut. Dakwah itu adalah mengajak umat manusia dan targetnya adalah manusia beriman kepada Allah dan mengkufurkan taghut. Taghut itu siapa? Al-alihah min ghairillah, Tuhan selain Allah. Jadi Pak Asep SJ, kalaupun apa-ahnya kapasitasnya sebagai seorang pengusaha, dia adalah dai sesuai dengan kapasitas beliau di bidang pengusaha. Maka ketika beliau menggratiskan tempat ini, beliau menyediakan tempat ini, beliau adalah yang mempersiapkan sarana dakwah yang lancar. Jadi dai itu bisa ia sebagai seorang pejabat, dai itu bisa sebagai seorang pengusaha, dai itu bisa sebagai seorang ustaz, dan siapapun yang mengaku dirinya muslim maka dia adalah du'atun ilallah. Tepuk tangan untuk semua yang hadir karena semua adalah para dai. Ini definisi dai. Wasilah dakwah teh seueur, wasilah teh sarana media dakwah. Yang pertama, dakwah itu ada yang dimaksud dengan pelakunya mubalik, pendengarnya adalah audiennya mustami. Beliau adalah mubalik pendakwah. Saya mubalik kata, maka nilai saya dengan beliau beda dari sisi mubalik. Yang mendengarkan itu mustami, maka target mubalik dan mustami itu tidak akan mencetak kaderisasi muslim, tidak. Karena target tabligh itu adalah tauniyah amah, penyadaran Islam secara umum. Makanya kalau orang dakwahnya baru sampai di tabligh dengan yang satu rukun yang mubalik, yang satu mustami, maka titik pencapaiannya adalah penyadaran masyarakat muslim secara umum. Etama bersifat naon? Umum. Ketika menjadi mubalik ini, maka seorang mubalik harus mampu membaca tentang kondisi audien. Kondisi audien. Ilmu bilaghah itu mengajarkan kondisi audien itu ayat itu. Selanjutnya, hiji kholidihni, jalan nu kosong hatena, nunggu pikeun tararan dunia ge dianggap ngadares Quran. Bahkan ketika berangkat umroh sareng haji, ningali nu main bola tuluy tim corowok make bahasa Arab, komentarna naon? Di Arab mah keur nempo bola ogenan ngadares Quran. Kenapa? Sebab pemahaman bahasa Arabnya sebuah Quran nu model kieu mah mustamina teh kholidihni,
Cek Imam Abdurrahman makan ngobrol ka Holidin mah teu kudu make daun. Geus we nu penting rame. Kalau make daun. Yang kedua, ada tingkatan audien itu adalah mutarodid. Bodoh naik, pinter encan. Disebutna gumitut. Mun dina guru sabuna gumitut. Atah naik, asa encan. Mun di dahar teh teu pati ngeunah ukur nepi ka jadi hitut. Maka ngobrol jeung audien model gumitut mah halus make taukid, tapi apa berarti? Dari dua we ngomong ari di bahanan cong ka atama wa bodongi we cek gini buat nu katilu aya audien teh munkir. Ari munkir mah orang intelektual. Lamun di kalangan santri ngajinya sudah sampai mahat alu, kitab kajiannya sudah sampai ilmu dilawah, fikihnya sudah sampai kepada kajian Ihanatul Thalibin, Tuhfatul Muhtaj, usul fikihnya sudah sampai Jamul, Jawami, kajian Mustalahatul Hadisnya sudah sampai kepada kitab At-Taisir. Ngobrol jeung orang-orang audien mubalik seperti itu, maka dia wajib memakai tauhid. Jadi kaparadani ngobrol jeung masyarakat teh kudu dikaji heula. Mun masyarakat tukang macul tong lila teuing, nu penting rame bisa seri bunga jikna. Leres teh? Bunga jikna ulah nembongkeun ilmu. Lamun masyarakat naon? Bodoh kalah jadi fitnah. Jika kori Kang Haji Jeje ngaji agis kori deket jamaah mantong make qiraat sab'ah walau yakul lahu ahad. Wah, jangan bisa baca Quran. Padahal pakai qiraat naon? Sab'ah. Ini mubalik jeung mustami. Yang kedua, dakwah itu ada metode taklim wal muta'allim. Rukun aya dua. Nu ngajarna disebut mu'allim, nu belajarna disebut muta'allim. Maka dia harus tersedia APK, alat tulis, alat belajar. Ada bor, ada alat tulis, ada spidol, ada buku ajar. Itu mah taklimul muta'allim. Itu juga adalah dakwah. Maka ngaji nu kieu mah tara mau buku, dek nyalakan HP. Sareng bungkusan roti. Maka kenging nanti uih nanti nawan selfie sarang kajian nomor kaduana berkat itu hasil tahunnya apa nu katilu na aya metode tarbiyah nu ngawurukna murabi nu diajarna mutarabbi nu kaopat aya mu'addib nu diajarna adalah muta'addib. Maka sakali deui saya bersyukur bahwa nanti harus ada kajian tentang fikih dakwah agar pemahaman dai itu bukan hanya sebatas sampai pada tabligh, tapi sampai pada murabbi, sampai tarbiyah, sampai taklimul muta'allim. Kenapa? Sebab ketika dakwah ditinggalkan cekang di Rasulullah SAW, tidak turikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar nusi'at barakatud dunya. Apabila amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka Allah akan mencabut keberkahan dunia. Naudzubillah min kan kaji itu kan gua 10 menit 5 menit deh. Nu katilu para dai salah satu sikap yang harus dimiliki sesuai syarat konsep Allah. Yang pertama, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia pada sabili rabbik, jalan Tuhan. Jadi para ibu, para santri, kepala kesbangpol, anggota DPR, dakwah tujuannya adalah kumaha jalma tunduk Allah. Sebabnya ayah ngajak jalma supaya tunduk kadani. Itu amrodud dani, itu penyakit dai. Yang kedua, ada tujuan dakwah itu adalah nu dibejer dengan Islam, nu dicaritakeun dengan Islam, tetapi dia bukan dakwah ilallah, melainkan
dakwah ilaina, mengajak kepada kelompok. Maka para dai itu adalah dia harus berdakwah murni di dalam hatinya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak agar diri dianggap hebat, bukan mengajak agar kelompok kita semakin hebat. Maka ini harus lintas parpol, lintas organisasi. Mau NU, ini ada ketua NU kecamatan saudaranya berdiri, silakan. Selamat untuk muktamar yang ke-34 dan terpilihnya Rois A. Kiai Haji Mitol Ahyar dan Gus Yahya Sakut. Beliau adalah Nahdlatul Ulama. Persis ajak dia orang Islam, Muhammadiyah juga ajak. Kenapa? Sebab dakwah bukan untuk membesarkan kelompok, tapi bagaimana orang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia agar tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya dengan apa? Satu, bil hikmah. Ulama menafsirkan bil hikmah ay bil Quran. Makanya salah satu syarat yang harus dimiliki oleh para dai adalah dia memahami Al-Quran dengan jelas. Makanya saya mengusulkan di kajian ini bulanan itu harus ada kajian tentang Quran, harus ada kajian tentang hadis, ya, supaya orang minta ngaluarkeun dalil tapi salah. Maka kajian Quran sebagai referensi dakwah utama adalah mutlak harus menjadi kajian utama bil hikmah. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah. Mau'idotil hasanah itu ditafsirkan oleh para ulama ay al akhlaqud dai, akhlak seorang dai. Makanya Rasulullah mengatakan dakwahku perilaku lebih seukeut daripada dakwahku ucapan. Dilalatul hal absafu min dilalatil maqal, action speak louder than word. Nggak bisa tek mau lebih. Jadi dakwahku perilaku lebih seukeut daripada dakwahku lawan ucapan. Simkuring sering nyaritakeun di Tasikmalaya aya tukang bakso di pas naon teh aya lapangan kabantar di Tasik teh. Nah, lalu aya masjid pinggir jalan, aya tukang bakso suami istri. Yang paling hebat si istrinya kerudungnya jilbab rapi, pakai kaos kaki. Yang paling romantis adalah upami suamina nuju ngawadahan basokna, si istrina ngocrotkeun saos sareng kecap. Begitu ngong ada suami berjamaah ke masjid, si istri yang melayani pelanggan. Begitu suaminya beres melayani pelanggan, dia nungguan roda dari bakso, dia si istri kajero berjamaah dengan gabung jamaah istri. Terowang ngobrol gitu, ukur ngelayanan bakso, tapi cukup dengan perilaku dia menjadi pedagang, pakaiannya rapi, jilbab, romantis, lain rokok makan gratis. Ketika melayani bakso, orang menangkap ini dakwah luar biasa, komitmen waktunya. Maka kata Rasulullah SAW, surga bukan hanya milik santri, surga bukan hanya milik kiai, dakwah bukan hanya otoritas santri dan pesantren, juga para ustaz, tetapi dakwah adalah milik semua orang yang mempraktekkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Dia hanya pelayan bakso, tetapi ketika komitmen pada Islamnya cukup membuat hati orang tersentuh dan dia ingin mengikuti perilaku dia sesuai dengan ajaran Islam. Alhamdulillah. Makanya wal mau'idotil hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Praktek dakwah oge ditentukan dengan mujadalah. Maka para dai di pesantren ayat kitabna al-waladiyah fi ilmil munado, sesekali mempraktekkan perlu berdebat dengan orang lain, dan Rasulullah jago debat. Maka ketika waktu mengemukakan pendapat kan bisa didebat. Hiji ayat manul hakiki la nusallimu dakwah, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Yang kedua ayat naqdul ijmali, membatalkan pendapat orang lain, dakwah kahadza batilun, qaulu kahadza batilun, dalilu kahadza batilun, ekstrim membatalkan pendapat orang. Tapi ada yang ketiga yang lebih elegan,
setuju karena pendapat batur, tapi menyebut setuju dakwah kahada wa indala ala sihati ma ida'alika laki tidak ada dari mimpi. Pendapat anda kalaupun menunjukkan terhadap hukum sesuatu, tapi saya punya dalil yang berlainan dengan dalil anda. Kita kedah dibelah jadi pakai spakpol mualam yang berbeda, sebab beda tupoksi. Tapi insya Allah kalau terjadi kolaborasi antara Kesbangpol dengan para dai, maka Indonesia akan menjadi sepenggal surga firdaus yang hadir di dunia. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.